Mendengar suara motor matic milik Aditya di depan rumah, Anga langsung buru-buru keluar untuk menyambut suaminya. Sejak hati Anga terpaut pada pria itu, menyambut Aditya yang baru pulang kerja adalah hal paling menyenangkan untuknya. Mas, Anga mendekat pada Aditya yang sedang memarkir motornya di teras rumah. Dalam, kamu kok keluar mau kemana? Enggak kemana-mana, Anga nungguin mas. Anga meraih tangan Aditya, menciumnya sebentar sebelum meraih tas yang masih digendong Aditya. Anga bawakan, Aditya tak menolak, dia langsung melepaskan tasnya. Senyum tipis juga terukir di bibirnya. Dia tidak tahu kalau rasa lelah dan amarah seharian ini bisa hilang begitu saja saat Anga menyambutnya dengan perhatian dan senyum manis seperti itu. Cie, manisnya pengantin baru. Yang lain mah ngontrak aja. Ya kan bu? Iyo pak, manisnya ngalahin gula. Apalagi malu-malu ya mereka itu bikin gemes. Aditya dan Anga hanya bisa mengulum senyumnya saja ketika digoda pasangan suami istri, tetangga dekatnya itu. Siapa lagi kalau bukan Mbak Sri dan Mas Wandi? Kami masuk dulu ya mbak, mas. Mau lanjutin yang manis-manis? Seru Aditya membalas mereka. Aditya bahkan sengaja merangkul pundak Anga. Jangan kasih kendor dit, teriak Wandi yang membuat Anga tak paham maksudnya apa. Beres mas. Aditya mengacungkan jempolnya pada Wandi yang langsung disambut sorakan sepasang suami istri itu. Mereka neraka tampaknya puas sekali bisa menggoda Aditya dan Anga. Kamu udah bisa sholat belum dek? Tanya Aditya sambil melepas sepatu dan jaketnya. Ternyata Aditya ingat kalau Anga masih di fase tanggal merah. Belum mas, mungkin besok bisa bersih. Kak kenapa emangnya mas? Anga menunduk malu. Apa Mas Adit mau minta haknya? Bukannya sudah kewajiban aku buat kasih ke Mas Adit ya? Tapi aku malu. Enggak apa-apa, kalau misalnya kamu udah bersih. Ayo sholat jamaah lagi. Blus, Anga malu dengan pikirannya sendiri. Bisa-bisanya dia berpikir terlalu jauh hanya karena mereka tadi malam. Anga bahkan masih bisa merasakan. Oh, kirain mau apa mas? Aditya mengerutkan keningnya, sampai salah satu alisnya sedikit terangkat. Emangnya kamu pikir, mas mau apa? Anga malah dibuat gugup karena Aditya terus mendekatinya. Mas mau apa? Kegugupan Anga itu justru membuat Aditya tersenyum miring. Aditya tak menyahut, dia malah semakin mendekat hingga Anga terus memundurkan langkahnya. Bak, punggung Anga menabrak lemari yang tingginya hampir sama dengan Aditya. Pria itu tanpa berkedip sama sekali terus menatap Anga yang sedang cemas dan begitu gugup. Anga yang sudah terhimpit di posisi seperti itu, tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi saat Aditya malah semakin mengikis jarak di antara keduanya. Anga yang tak bisa berbuat apa-apa lagi mulai memejamkan matanya saat wajah Aditya semakin dekat. Fiuh, mata Anga kembali ternyata saat dia merasakan hembusan angin menerpa wajahnya. Aditya sengaja meniup wajah Anya. Wajah Aditya hanya berjarak beberapa senti saja darinya. Mikirin apa kamu hem? Aditya menyentil kening Anga dengan pelan. Mas cuma mau ambil baju, tapi karena kamu ada di situ, jadinya nggak bisa. Tapi kalau kayak gini, kamu aja yang siapin ya dek. Aditya dengan jahil mengedipkan satu matanya pada Anga kemudian keluar menuju kamar mandi. Sepertinya Aditya bisa menebak isi pikiran Anga yang liar itu. Hingga bisa menjahili istrinya sampai kini wajah Anga sudah seperti kepiting rebus. Anga, apa yang kamu lakukan? Bodoh, memalukan. Anga memukul kepalanya sendiri. Mungkin gara-gara ciuman mereka tadi malam, otak Anga jadi tak normal dan terus berpikir tak sewajarnya. Anga buru-buru menyiapkan baju ganti untuk suaminya yang tadi belum ia siapkan karena lupa. Dia malah asik menunggu Aditya hingga pulang. Asteris, masak apa dek? Anga menoleh sebentar pada suaminya yang sudah berganti dengan baju rumahan yang ia siapkan tadi. Soto mas, agak nggak nyambung sebenarnya malam-malam makan soto. Tapi tadi Anga lihat resep di konten kok kayaknya enak banget, terus Anga coba deh. Tapi maaf kalau rasanya nggak sesuai di lidah mas ya. Lidah, Anga langsung membungkam mulutnya sendiri. Dia juga melirik bibir Aditya yang kini sedang meniup teh panas buatan Anga. Dia dalam sana juga ada lidah yang tadi malam menari-nari di mulut dan bibir Anga. Anga langsung menggelengkan kepalanya untuk membuang jauh-jauh pikiran kotornya. Sepertinya otak Anga sudah terkontaminasi hanya karena ciuman panas mereka tadi malam. Nggak apa-apa kok dek, masakan kamu selalu masuk di lidah mas. Lagi, Aditya malah membahas tentang lidah. Otak Anga kembali memutar ingatannya semalam. Stop Anga, ya udah Anga ambilkan ya mas. Nasinya segini cukup nggak?
Anga memutuskan untuk mengisi perutnya lebih dulu sebelum isi otaknya yang aneh itu menguasai pikirannya lagi. Iya segitu aja, makasih banyak ya dek, kan ini udah tugas Anga, jadi mas nggak perlu bilang makasih terus. Mas bilang makasih bukan cuma untuk ini. Mas mau bilang makasih karena kamu udah mau belajar jadi istri yang baik hanya buat mas. Padahal kan kamu harusnya masih senang-senang di luar sana sama teman-teman kamu. Buat tugas di luar sekalian hangout. Tapi dari dulu Mas Adit kan tahu kalau Anga nggak boleh kemana-mana sama Kak Angga. Di penjara terus di rumah sampai nggak punya teman. Untung ada Caca yang masih mau temenan sama Anga. Jadi Anga udah biasa di rumah. Terus, Anga kayak gini itu juga karena Mas Adit udah baik banget sama Anga. Mas Adit udah mau menerima Anga jadi istri Mas Adit walau Mas Adit nggak cinta sama Anga. Jadi wajar aja kalau Anga belajar jadi istri yang baik buat Mas Adit. Aditya mengulum senyumnya, sepertinya dia puas mendengar jawaban dari istrinya. Meski dia tahu betul bagaimana dulu Angga selalu menjaga Anga dengan ketat dan memanjakan Anga. Tapi perubahan pada diri Anga saat ini sungguh luar biasa menurut Aditya. Anga yang dulu tak bisa apa-apa kini sedikit demi sedikit mulai mengerjakan semuanya sendiri, termasuk memasak meski rasanya masih tidak karuan. Tapi Aditya tidak pernah mempermasalahkan. Aditya justru terus menghargai usaha istrinya itu. Tak ada hal di dunia ini yang menuai hasil sempurna tanpa melalui proses. Aditya yakin suatu saat nanti Anga pasti bisa memasak dengan rasa yang pas karena Anga tak mudah menyerah menurutnya. Ternyata istri kecil Mas ini udah dewasa ya sekarang. Tangan Anga yang sedang menuang kuah soto jadi tremor gara-gara ucapan suaminya. Pria itu selalu saja membuatnya tak berdaya dengan kata-kata manisnya. Dek, kita mampir ke kafe Nanda sebentar ya. Aditya agak menoleh ke belakang agar suaranya terdengar oleh Anga dan tak terbawa angin. Ke kafe Kak Nanda, emangnya ada apa mas? Kumpul biasa aja, dulu kakak kamu juga sering kumpul gini juga sama kita-kita. Dari zaman kuliah dulu malahan. Jadi persahabatan kita bisa bertahan sampai sekarang. Berarti di sana ada Mbak Dia. Aku nggak mau ketemu sama dia. Tapi gimana caranya bilang sama Mas Aditya? Gimana kalau Anga turun di depan aja mas? Biar Anga naik ojek sampai ke rumah. Kenapa dek, kamu takut di sana ada dia ya? Tebakan Aditya tepat sekali. Enggak mas, Anga cuma nggak mau ganggu waktu kalian aja. Gimanapun yang ada di sana kan cuma Anga orang asing. Kamu itu bukan orang asing dek. Kamu istri mas dan mereka semua juga tahu kalau kamu adiknya Angga. Kamu juga nggak usah takut sama dia nggak akan berani nyakitin kamu lagi. Kamu juga harus buktikan sama dia kalau kata-katanya itu nggak mempengaruhi kamu sama sekali. Aditya mengatakan itu bukan untuk membuat Anga melupakan masalahnya dengan dia. Tapi Aditya hanya ingin istrinya tidak mudah ditindas. Anga bertanya-tanya apa yang dilakukan Aditya sampai menjamin dia tidak akan berani macam-macam padanya lagi. Apa mungkin Aditya menemui dia? Anga tak tahu. Tapi memang seharusnya Anga menunjukkan pada dia kalau dia tidak mudah terprovokasi dengan omongannya. Dia harus menunjukkan pada wanita itu kalau suaminya begitu menyayanginya. Kalau cinta. Entahlah, Anga belum tahu perasaan Aditya kepadanya bagaimana. Apa Aditya menganggapnya sebagai seorang wanita atau hanya seorang adik yang harus ia jaga. Tapi Anga sudah cukup senang dengan kata sayang yang keluar dari bibir Aditya waktu itu. Ya udah deh mas, pasrah Anga. Tapi dia juga berharap kalau di sana nanti dia tidak datang atau tidak menyenggolnya lebih dulu. Mereka berdua akhirnya tiba di kafe milik Nanda. Kafe yang tidak terlalu besar namun bisa bertahan di era gempuran kafe estetik zaman sekarang. Kafe yang sudah lebih dari 5 tahun berdiri dan menjadi tempat mereka semua berkumpul di waktu senggang mereka. Ayo masuk, Aditya tak mengulurkan tangannya pada Anga. Tapi dia langsung meraih tangan Anga untuk ia genggam sembari masuk ke dalam kafe. Anga hanya bisa mengikuti langkah Aditya yang panjang itu sambil tersenyum malu melihat tangannya berada di genggaman tangan Aditya. Mungkin hal yang sudah tidak asing lagi karena Aditya bahkan sudah bertindak lebih jauh dari itu kepada Anga. Tapi menurut Anga, ini adalah sesuatu yang membahagiakan karena Aditya menggandengnya di tempat umum. Bukankah itu tandanya Aditya mengakuinya di depan banyak orang? Anga, kamu ikut ke sini. Yang pertama kali menyambut Anga adalah Dwi. Hanya dia dan suaminya yang sepertinya masih bisa menghargai keberadaan Anga di antara mereka. Iya Mbak apa kabar? Baik. Sini duduk, Dwi sedikit bergeser untuk memberikan Anga tempat duduk. Anga tampak menatap Aditya sebentar sebelum duduk di samping Dwi setelah mendapat anggukan dari suaminya. Anga merasa lega karena di sana tidak ada dia.
Setidaknya dia tidak perlu merasa canggung yang berlebihan, terlebih ada Dwi yang mengajaknya bicara. Udah berapa bulan ini Mbak? Anga mengusap perut Dwi yang mulai membuncit. Udah mau 5 bulan dek. Semoga kamu sama Aditya segera ketularan ya. Anga langsung menatap Aditya yang ternyata juga sedang menatap ke arahnya. Jelas sekali kalau Aditya pasti mendengar apa yang Dwi katakan. Doain aja Wi, aku juga pingin cepat-cepat punya anak kaya kalian. Blus. Wajah Anga saat ini pasti sudah tidak bisa terkondisikan. Kulit wajahnya yang putih bersih pasti begitu jelas memunculkan semburat merah saat ini. Ucapan Aditya itu seperti kode untuk Anga kalau suaminya itu juga menginginkan hubungan yang lebih dengannya. Hubungan yang bisa menghasilkan anak tentunya. Pasti dong Dit, biar anak kita bisa sahabatan kayak gini, sahut Wirayana mendengar ucapan Aditya. Sementara untuk Rizky dan Nanda terlihat asik dengan pembicaraan mereka berdua saja. Kamu mau pesan apa dek? Makan sekalian aja ya, biar nanti nggak usah masak di rumah. Aditya mengajak Anga melihat buku menu secara bersamaan. Mereka berdua benar-benar terlihat seperti pasangan yang saling mencintai kalau dilihat dari kedekatan dan perhatian mereka menurut Wira dan Dwi. Kayaknya Adit beneran jatuh cinta sama Anga Yayang. Bisik Dwi pada Wira. Iya, syukurlah kalau begitu. Itu tandanya Aditya sudah membuka hatinya lagi. Aditya laki-laki yang baik, Anga juga wanita yang baik. Kamu tahu sendiri kan gimana Angga memenjara adiknya selama ini. Iya, semoga aja hubungan mereka langgeng walaupun diawali dengan keterpaksaan. Amin, sepertinya hanya mereka berdua yang pikirannya benar-benar dewasa. Memang seharusnya di umur mereka yang sekarang, pola pikir mereka harus berubah, tak seperti dia dan dua laki-laki yang sejak tadi asik sendiri. Kamu sebentar lagi skripsi ya dek? Iya mbak, akhirnya sebentar lagi selesai juga. Belajar terus bosan, canda Anga. Mereka tampak berbincang ringan dengan diselingi canda tawa. Aditya dengan para lelaki sementara Anga ada Dwi yang sejak tadi mengajaknya bicara. Kecanggungan yang Anga bayangkan tadi menghilang begitu saja karena keberadaan Dwi yang begitu menerima kedatangannya. Hai semua, semuanya langsung terdiam karena kehadiran dia di sana. Wanita itu juga tampak menyapa dengan suara yang lantang. Sedangkan Aditya menatap kehadiran dia dengan malas. Kalau saja tidak ada yang lainnya, dia pasti sudah pergi dari sana. Lihat dong, siapa yang datang? Dia menggeser tubuhnya untuk memperlihatkan kedatangan seseorang yang masih berjarak beberapa langkah di belakang dia. Wanita itu tampak masih berjalan mendekat ke arah meja yang diduduki Aditya dan yang lainnya. Mayang, seru Dwi langsung berdiri menyambut kedatangan wanita yang bernama Mayang itu. Dwi bahkan langsung mendekati Mayang dengan melewati Anga. Mereka langsung berpelukan layaknya dua orang yang begitu lama tak bertemu. Mayang, tanya Anga dalam hati. Dek, jadi dia yang namanya Mayang. Diakah masa lalu Mas Adit? Anga melihat suaminya. Dia ingin melihat reaksi suaminya melihat wanita yang kata dia masih sangat dicintai oleh Adit itu. Tapi justru wajah datar Aditya yang terkesan tak peduli, itulah yang didapat Anga. Tambah cakep aja loh, kapan sampai Jakarta? Nanda menatap Mayang dengan kagum. Anga saja langsung mengagumi sosok Mayang walau baru pertama kali ini melihatnya. Mayang memang terlihat menawan, dengan tinggi tak jauh berbeda dengan Anga, tapi kulit sawo matanya yang terlihat eksotis membuat daya tarik tersendiri untuk wanita itu. Belum lagi bentuk tubuh yang menonjol di berbagai sisi membuatnya terlihat begitu seksi. Rambut panjangnya juga gaya busananya yang sederhana namun tampak fashionable, membuatnya terlihat begitu dewasa. Kesan percaya diri membuat wanita itu semakin menarik dan menambah nilai plus baginya. Mendadak Anga menjadi tak percaya diri. Dia merasa jauh neraka dengan Mayang. Dia masih anak kuliahan, kuper dan manja. Dia merasa kalah telak jika dibandingkan dengan Mayang. Tadi pagi baru sampai. Dia yang jemput gue di bandara. Lo kok nggak bilang-bilang dulu kalau mau ajak Mayang ke sini ya? Wira menatap dia dengan tajam. Dia tahu kalau kedatangan Mayang pasti menciptakan kecanggungan di sana. Apalagi Aditya mengajak Anga di sana. Loh, emangnya kenapa? Kan Mayang sahabat kita juga, dia merasa tak ada yang salah dengan rencananya mengajak Mayang berkumpul bersama. Lagian kan kita harusnya menyambut kepulangan Mayang setelah 5 tahun dia di luar negeri. Kebetulan di sini juga ada Anga. Biar dia kenal juga sama sahabat kita yang satu ini. Boleh kan Dit? Aditya langsung menatap dia tak suka. Dia sudah mengepalkan tangannya di bawah meja. Mayang kenalin ini Anga, adiknya Angga. Kamu ingat dia nggak? Dulu waktu kamu pergi dia masih SMA kayaknya. Dan Anga, ini Mayang sahabat kita,
Dia juga mantan pacarnya Aditya loh.